Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua peserta mata kuliah praktikum arkeologi ekskavasi. Nah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena hingga hari ini kita masih diberi kesehatan di tengah pandemi yang sedang dialami dunia saat ini, sehingga kita dapat tetap melaksanakan perkuliahan walaupun secara daring atau online. Untuk mata kuliah praktikum arkeologi ekskavasi kali ini atau semester ini itu diampu oleh 4 dosen, yaitu pertama Pak Sandi Suseno, Pak Dr. Sahrun, saya sendiri Sasada Hayunira, dan Bapak Laode Aspin. Nah, untuk pertemuan awal ini saya yang akan memberikan materi ini, pengantar untuk praktikum arkeologi ekskavasi. Nah, adapun perkuliahan kita pada semester ini, di tengah pandemi tentu kegiatan perkuliahan harus tetap berlangsung, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, namun perkuliahan kita akan tetap dilaksanakan, dipindahkan melalui jaringan e-learning. Nah, untuk perkuliahan kita kali ini kita akan laksanakan e-learning melalui website www.arkeologiindonesia.com. Nah, di website ini nantinya akan diinformasikan mengenai perkuliahan, baik mengikuti kuliah daringnya atau menonton siaran langsung, siaran ulang, atau mungkin menonton video kuliah interaktif seperti video kali ini. Kemudian akan ada presensi setiap pertemuan. Link presensi setiap pertemuan akan diberikan, dan setiap mahasiswa dan mahasiswa yang memprogram mata kuliah ini diwajibkan untuk mengisi presensi, dan di presensi ini nantinya akan ada rangkuman hasil materi yang didapatkan di setiap pertemuan. Jadi sebelum mengisi presensi, sebaiknya mahasiswa yang memprogram mata kuliah ekskavasi wajib mengikuti perkuliahan secara online ataupun menonton video interaktif yang telah diberikan. Nah, kemudian mengikuti UTS dan UAS. Nah, setiap mahasiswa tentu harus wajib mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun bentuk dari UTS dan ujian akhir semester nanti akan diinfokan kemudian di website, entah itu bentuknya mungkin tugas atau mungkin ujian. Jadi nanti akan diinfokan di website www.arkeologiindonesia.com. Nah, adapun website ini kalian bisa klik di Chrome atau di web, tinggal diklik www.arkeologiindonesia.com dan kalian memilih di tab menu paling atas seperti ini, ada tulisan e-learning, kalian klik e-learning. Nah, nanti akan muncul di halaman ini ada beberapa mata kuliah yang akan diajarkan di semester ini pada website ini. Nah, kalian pilih sesuai mata kuliah yang kalian ambil. Misalnya saat ini adalah mata kuliah praktikum arkeologi ekskavasi. Nah, di praktikum, setelah kalian klik di mata kuliah praktikum arkeologi ekskavasi ini, nanti tiap pertemuan akan diinformasikan. Misalnya pertemuan hari ini, pertemuan pertama Kamis 8 Oktober 2020, materi. Nanti akan diberikan materi sini, diklik linknya, kemudian link absennya presensi pertemuan 1 nanti kalian isi. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa di link absensi nanti ini akan ada rangkuman perkuliahan di setiap pertemuan. Jadi pada sebelum mahasiswa mengisi presensi, sebaiknya untuk mengikuti perkuliahan, membaca materi atau mendengarkan video interaktif yang diberikan. Jadi link absensi saya harapkan setiap mahasiswa
wajib untuk mengisinya. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem penilaian perkuliahan. Nah, sistem penilaian perkuliahan sama seperti sebelum-sebelumnya di semester sebelumnya, bahwa sistem penilaian kita itu ada 4, ada tugas individu, ada kehadiran, ada UTS ujian tengah semester, dan ada UAS atau ujian akhir semester. Nah, setiap mahasiswa yang memprogram wajib memenuhi keempat ini. Ketika terpenuhi semua, insya Allah tidak akan bermasalah terhadap nilainya ke depan. Nah, tugas individu untuk mata kuliah ini itu nanti akan diinformasikan pada saat perkuliahan, tugasnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan dikirimnya bagaimana. Dan ada juga tugas harian. Tugas harian ini ya seperti yang Ibu bilang sebelumnya, bahwa setiap nanti di link presensi akan ada rangkuman, jadi kalian harus merangkum hasil materi setiap pertemuan. Jadi nanti setiap habis mendapatkan materi, kalian sambil mengisi daftar hadir harus merangkum. Jadi ada bagiannya di situ. Jadi setiap mahasiswa harus mengisi itu. Nah, kemudian kehadiran. Nah, seperti saya bilang tadi, kehadiran karena kita bersifat online kali ini, jadi setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengisi presensi sebagai bentuk kehadirannya untuk mengikuti perkuliahan daring. Nah, adapun untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester akan kita informasikan kemudian di website bentuknya seperti apa. Untuk tugas yang seperti yang Ibu bilang tadi akan diinformasikan pada saat perkuliahan berlangsung, dan akan diberikan rangkuman, diwajibkan membuat rangkuman setelah melaksanakan perkuliahan ketika mengisi daftar hadir. Oke, untuk kita masuk ke pengertian eskavasi itu sendiri. Nah, sebenarnya ini eskavasi adalah lanjutan dari atau mata kuliah yang wajib dan hanya bisa diprogram ketika mahasiswa telah memprogram metode 1, metode 2, dan metode 3. Jadi eskavasi ini lanjutan dari mata kuliah sebelumnya. Nah, kita lanjut ke pengertian eskavasi itu sendiri. Eskavasi dalam bahasa Inggris berarti excavation, atau merupakan penggalian yang dilakukan di suatu tempat yang mengandung benda-benda purbakala. Tempat atau situs tersebut dapat berupa sebidang tanah, sebuah gua, ataupun tempat lain yang memperlihatkan tanda-tanda, bekas-bekas, atau reruntuhan peninggalan purbakala. Dari eskavasi tersebut akan ditemukan sejumlah benda purbakala yang dapat dijadikan bahan penelitian untuk mengetahui keadaan masa lampau, yaitu masa ketika benda-benda itu dibuat. Oleh karena itu, maka eskavasi tidak diartikan sebagai mencari benda purbakala sebanyak-banyaknya ataupun menggali harta karun. Nah, eskavasi itu sendiri mempunyai teknik pengumpulan data melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematik untuk menemukan suatu atau himpunan tinggalan arkeologi dalam situasi in situ. Nah, eskavasi ini sendiri bersifat merusak sebenarnya, makanya kita tidak bisa asal menggali. Jadi harus ada tekniknya. Nah, ya, punya teknik tersendiri dan alasannya sampai kita harus melakukan penggalian. Nah, tidak semua juga situs-situs dalam arkeologi itu harus kita lakukan eskavasi, ya. Jadi tergantung dari permasalahan dan tergantung dari data. Jika data yang kita peroleh berdasarkan pengumpulan data tanpa melakukan eskavasi sudah terkumpul, ya otomatis tidak perlu dilakukan eskavasi. Namun jika data yang kita temukan, survei, pengumpulan data lapangan tidak memenuhi dan kita harus membutuhkan data
ekskavasi, ya sebaiknya kita lakukan ekskavasi. Nah, karena yang tadi saya bilang sifatnya merusak, di tahap pelaksanaan ekskavasi pun akan ada tekniknya. Nah, nanti akan kita pelajari seperti apa. Jadi sebelum melakukan ekskavasi itu bagaimana dan pelaksanaannya seperti apa, karena yang saya bilang ekskavasi bersifat merusak, jadi kita harus berhati-hati dalam memutuskan pelaksanaan dan melaksanakan ekskavasi itu sendiri. Nah, adapun tujuan ekskavasi yang dilaksanakan adalah diharapkan akan diperoleh hubungan stratigrafis, hubungan kronologis, tingkah laku manusia pendukungnya, serta aktivitas alam dan manusia setelah temuan terdepositkan. Nah, ini yang sebelum saya bilang bahwa dalam melakukan kegiatan ekskavasi tentu ada tahapannya, seperti membuat peta wilayah yang akan diteliti. Jadi dia berada di wilayah mana, itu harus dibuatkan petanya, membuat peta situs yang akan diteliti atau digali. Ya, setelah peta wilayahnya, kemudian situsnya di mana, posisinya seperti apa. Kemudian setelah itu menetapkan keletakan kotak yang akan digali. Jadi kita tidak sembarang melakukan atau membuka kotak ekskavasi, namun kita harus menentukan dengan matang pelaksanaan ekskavasi itu, mulai dari apakah harus kita laksanakan ekskavasi, kemudian lokasinya, kemudian keletakan kotak dalam situs, kita harus kotaknya di mana, terus alasan kita harus membuka, misalnya dia di sebelah utara situs atau di sebelah selatan situs, kenapa, itu harus digambarkan, digambarkan lokasi kita, biar apa yang kita cari, apa yang kita cari itu terpenuhi. Jadi tidak sia-sia menggali itu, karena sifat ekskavasi itu merusak, jadi harus benar-benar matang diputuskan dalam pelaksanaan ekskavasi. Nah, adapun materi-materi atau topik kajian yang akan dibahas dalam ekskavasi itu seperti yang kalian lihat di layar. Nanti kita akan pelajari tentang konsep dan sejarah dari ekskavasi itu sendiri, seperti apa, prosedur dan etika. Jadi yang saya bilang, kita tidak bisa sembarang melaksanakan ekskavasi, harus dipikirkan matang-matang apakah kita harus melaksanakan ataukah tidak. Kalaupun harus melaksanakan, prosedurnya seperti apa dan etikanya seperti apa. Dan kemudian yang saya bilang, ada perencanaannya seperti apa, misalnya penentuan tujuannya bagaimana, permasalahan ekskavasinya apa, desktop study-nya bagaimana, perorganisasiannya bagaimana, dan administrasi pelaksanaan ekskavasi itu seperti apa. Nanti itu yang akan kita pelajari juga. Kemudian jenis kotak ekskavasi. Nah, jenis kotak ekskavasi dan teknik pendalaman kotak itu ada bermacam-macam. Jadi kita tidak sembarang asal menggali, membuka kotak langsung kotak, namanya kotak ekskavasi berarti bentuknya kotak, terus dalamnya langsung main dalam-dalam, tapi ada tekniknya, berapa kedalamannya, jenis kotak seperti apa yang akan kita buat, nanti akan kita pelajari seperti itu. Kemudian rekaman ekskavasi, misalnya pemetaan situsnya, pembuatan layoutnya, rekaman kotak ekskavasi, dan fotografi dalam ekskavasi. Nah, seperti yang saya bilang, ekskavasi, saya ulang-ulang bahwa ekskavasi sifatnya merusak, jadi setiap kegiatannya harus direkam, ya, mulai dari pemetaan situsnya, pembuatan layout itu, rekaman kotak, jadi setiap kegiatan di kotak itu harus dicatat. Kemudian ada foto-foto kotak dan foto temuan dalam kotak, ya, foto-foto temuan. Nah, penanganan temuan ekskavasi itu termasuk foto temuan, kemudian penggambaran, deskripsi. Nanti kita akan pelajari lebih dalam bagaimana sih proses-proses ekskavasi itu, prosedurnya, etikanya. Nah, pada mata kuliah ini juga ada praktek ekskavasi. Nah, itu masih kita diskusikan bagaimana nantinya untuk praktek ekskavasi pada semester ini di tengah pandemi seperti ini. Kita para dosen pengampu lagi mendiskusikannya seperti apa, dibantu oleh pihak fakultas nantinya, insya Allah.
Ya, mungkin itu saja untuk awal dari pertemuan kita mengenai eskavasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.